Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royan. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi IKI Budi Utomo Malang. Baik, di sini saya akan memaparkan materi dari tugas mata kuliah Politik dan Hubungan Internasional Indonesia. Nah, ini isu-isu yang berkaitan dengan politik dan hubungan internasional di era globalisasi. Pada tahun 2013, hubungan Indonesia dan Australia mengalami ketegangan, diakibatkan adanya laporan dari Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat yang membocorkan bahwasanya intelijen Australia melakukan penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara. Menurut laporan yang dibocorkan oleh intelijen Amerika Serikat itu, intelijen Australia tidak hanya menyadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, akan tetapi juga Menteri Keuangan Sri Mulyani dan ex-wakil Presiden Yusuf Kala. Dari adanya laporan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil pulang Duta Besar Republik Indonesia yang ada di Australia, Najib Rifat Soekarno, serta menghentikan kerjasama di bidang militer maupun ekonomi antara Indonesia dan Australia. Sikap intelijen Australia yang selalu mengintip kegiatan militer dan diplomatik Indonesia ternyata sudah berjalan cukup lama. Intelijen Australia mengumpulkan informasi tentang Indonesia melalui Direktorat Sinyal Detektor atau Direktorat Sinyal Pertahanan atau DSD Defense Signal Directorate. Ahli Pertahanan Australia, Demospal, dalam wawancara dengan televisi setempat pada 2024 setempat tanggal 22 November tahun 1991 mengatakan Australia juga mempraktikkan hal serupa terhadap Malaysia, Filipina, dan Papua Nugini. Bahkan menurut Australia mengetahui dengan cepat peristiwa yang terjadi di Dili sekarang atau Timor Leste. Para pejabat senior dari DSD mengklaim mereka mengetahui lebih dulu dibandingkan dengan para jenderal di Jakarta. BAL atau BAAL yang merupakan mantan Direktur Strategic and Defense Studies Center di Canberra mengatakan setiap pemerintahan Australia pernah berkuasa sudah memonitor kegiatan militer di Timur Timur. Menegaskan pemerintah Australia tidak mau melakukan tindakan apapun yang didasarkan atas informasi yang diberikan oleh DSD. Pemerintah Australia memang tidak menjalankan kebijakan yang menanggapi laporan-laporan intelijen. Bahkan ada isu bahwasanya intelijen Australia juga melakukan penyadapan ketika kegiatan G20 pada tahun 2002 di Bali. Namun, intelijen Australia tidak hanya menyadap Indonesia saja, namun juga para pemimpin negara yang ikut dalam acara G20 di Bali tersebut.
hubungan antara Indonesia dengan Australia memang tidak cukup erat karena didasari yakni Indonesia yang pro atau memiliki hubungan kerjasama, hubungan internasional dengan Rusia, sedangkan Australia pro terhadap Amerika Serikat. Bahkan dari pihak Rusia ketika acara G20 mengatakan bahwasanya jikalau terjadi perang antara Indonesia dengan Australia, pihak dari Rusia siap membantu Indonesia. Dan tidak mau tinggal diam jikalau perang itu terjadi. Dapat disimpulkan bahwasanya hubungan antara Australia dan Indonesia tidak cukup baik. Namun sebaiknya hubungan antara Indonesia ini bisa diperbaiki dan dapat terjalin hubungan bilateral atau hubungan internasional yang dimana nantinya akan memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak. Contohnya hubungan militer, yakni adanya kerjasama di bidang militer, seperti adanya latihan gabungan serta adanya pameran-pameran teknologi dari Australia ke Indonesia. Nah, jadi dampak positifnya yakni juga dapat dirasakan oleh kedua belah pihak. Dari pihak Australia memiliki hubungan yang baik dengan Indonesia. Begitupun dengan Indonesia. Itu pun dapat dikatakan sekarang. Namun sekarang sepertinya hubungan antara Indonesia dengan Australia sepertinya sudah berjalan membaik. Contohnya adanya duta besar Indonesia yang ada di Australia. Begitupun duta besar yang ada di Indonesia. Baik, itu saja pemaparan materi dari tugas saya. Bila ada salah kata atau kurangnya penyampaian saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.